Tetapi bagaimana kita membangun hidup rohani kita, kualitasnya seperti apa, itu tergantung bahan-bahan yang akan kita pakai untuk membangunnya. Ayat 12, entah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Kemudian ayat 13 dikatakan, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, dan sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, garis bawahi kata terbakar, saudara, ia akan menderita kerugian, sebab ia sendiri akan diselamatkan, tapi seperti dari dalam api. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan, Tuhan akan menyatakan diri seperti api. Ketika kita harus melewati api itu, disitulah ujian apakah bangunan kita itu terbakar atau utuh. Kayu, rumput kering, jerami, itu kalau lewat api gimana menurut Anda? Ketiganya ini pasti akan hangus. Apapun yang terbuat dari bahan-bahan yang terbakar nanti akan hangus. Kalau hangus ya lenyap, saudara. Nah, ini bicara tentang upah nanti di surga. Orang itu sendiri mungkin akan selamat, dikatakan orang itu selamat, tapi dia rugi. Karena kerja, pelayanan seperti apapun juga di atas muka bumi ini, upahnya nggak ada. Kemudian ada 3 bahan yang akan lewat api dan tidak berubah, saudaraku. Artinya tidak hangus. Apa sih yang dimaksud dengan emas? Nah, ini tafsir rohani, saudaraku ya. Emas itu artinya adalah karakter Kristus. Kejarlah akan karakter atau sifat-sifat seperti Tuhan Yesus. Sifatnya Tuhan Yesus itulah yang kita ikuti, kita teladani, kita bangun di dalam hidup kita. Sifat Tuhan Yesus itu seperti apa? Baca kisah Tuhan Yesus. Bagaimana dia berespons terhadap segala sesuatu ketika dia ada di atas muka bumi, ketika dia sedang melayani. Amsal 10 ayat 20, lidah orang benar seperti perak pilihan. Perak itu berbicara tentang lidah. Perkataan yang keluar dari bibir mulut kita. Memang orang itu bisa dikata sempurna kalau tidak salah dalam perkataan. Itu kata Yakobus pasal 3. Jadi kita minta dikuduskan oleh Tuhan perkataan ini. Soalnya lidah kita menjadi lidah orang benar yang seperti perak pilihan. Nah, ini bertahan sampai kekal. Kemudian yang terakhir adalah batu permata. Keluaran 28, batu permata itu dikenakan oleh imam besar. Permata krisopras, saudaraku, taruh di bahu kiri, bahu kanan, dipikul, saudaraku, oleh imam besar, dibawa ke hadirat Tuhan. Ini bicara tentang apa? Tentang doa syafaat bagi umat Tuhan, bagi gereja Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan. Bukan hanya di bahu, saudaraku, ada tutup dada. 12 permata macam-macam itu ditaruh di dada ini. Artinya apa? Kalau kita bersyafaat itu dengan segenap hati, ditaruh di hati, di dada.